Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati dan memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita ambil absen. Yang pertama Syaputri, Hadir, Pak. kemudian Shirley. Hadir, Pak. Baik, nampaknya anak-anak Bapak semuanya hadir. Untuk mengawali pembelajaran, Bapak akan memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak Bapak semua, yaitu kita diperintahkan untuk senantiasa menuntut ilmu seperti bunyi dalam sebuah hadis, yaitu talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat, yang artinya bahwa setiap kaum muslim dan muslimat itu wajib untuk menuntut ilmu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jinayah dan hikmahnya, dimana pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas bagian dari jinayah itu menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pengertian jinayah, yang kedua dasar hukum jinayah, yang ketiga bentuk-bentuk jinayah, dan yang keempat hikmah hukum jinayah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jinayat. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu jinayat? Ya, jinayah merupakan salah satu cabang hukum dalam Islam yang membahas tentang berbagai pelanggaran atau dosa. Orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam hukum jinayat wajib dikenakan hukuman berupa qisas, diyat, hudud, ta'zir. Kata jinayat ini merupakan masdar dari kata jana, yang berarti berbuat dosa atau salah. Secara terminologi, jinayat adalah suatu istilah untuk suatu perbuatan yang dilarang secara syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Yang kedua yaitu tentang dasar hukum jinayat. Dasar hukum jinayat ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 68 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُونُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Poin selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk jinayat. Nah, di sini ternyata jinayat itu terbagi ke dalam 5 bentuk. Yang pertama yaitu jinayah hudud, yang kedua jinayat qisas, yang ketiga jinayat diyat, keempat jinayat ta'zir, dan yang kelima kafarat. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu tentang jinayat hudud. Hudud adalah jamak dari had. Secara bahasa, hudud artinya yaitu menahan atau menghukum. Sedangkan secara istilah, hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum syarak dengan cara didera atau dipukuli atau dilempari dengan batu hingga mati, atau hal ini disebut dengan rajam. Sanksi hudud telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sehingga tidak boleh diubah atau ditukar dengan hukuman lain. Jinayat hudud sanksinya merupakan hak Allah, sehingga sanksi ini perlu dilakukan atas nama agama. Hukuman had merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu di setiap hukum.
Adapun yang kategori pelanggaran-pelanggaran sehingga dapat dikatakan ke dalam kategori jarima hudud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu zina. Yang kedua khazaf atau menuduh orang berbuat zina. Yang ketiga as-sarik atau pencurian. Yang keempat as-sa'il yaitu perampokan, pembegalan ataupun perampasan. Kemudian yang kelima itu al-bugat yaitu pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Yang keenam khamar atau minuman keras. Kemudian yang ketujuh yaitu riddah atau murtad. Bentuk dari jinayat yang kedua yaitu jinayat qisas. Qisas menurut syara adalah melakukan pembalasan suatu perbuatan kejahatan dengan hal yang sama atau setimpal. Qisas ini mirip dengan ucapan utang nyawa dibayar dengan nyawa. Selain nyawa, ternyata qisas ini juga berlaku kepada anggota badan. Hukuman qisas adalah hak korban atau keluarga korban. Jika mereka memaafkan pelaku, maka qisas tidak bisa dilakukan. Pelaku hanya berkewajiban membayar diyat. Adapun dasar hukum diberlakukannya qisas adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik dan membayar tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu merupakan keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian yaitu syarat-syarat qisas atau diberlakukannya qisas, yaitu yang pertama, orang yang membunuh sudah balik dan berakal. Jadi hukuman qisas ini hanya berlaku bagi orang yang sudah balik, jadi tidak berlaku bagi anak-anak. Yang kedua yaitu ada kesengajaan membunuh. Yang ketiga, orang yang membunuh bukanlah bapak atau orang tua dari yang terbunuh. Yang keempat, dilakukan secara langsung. Kemudian yang kelima itu orang yang dibunuh bukanlah budak yang dimilikinya. Yang keenam, orang yang dibunuh adalah orang Islam, bukan orang kafir. Yang ketujuh, ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang tersebut benar-benar pelaku pidana. Kemudian yang kedelapan yaitu ada minimal 2 orang saksi yang melihat kejadian perkara. Untuk saksi ini diutamakan yaitu saksi dari seorang laki-laki. Kemudian hal yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang pelanggaran yang menyebabkan jinayat qisas atau yang menyebabkan qisas ini diberlakukan. Ada 2 macam pelanggaran yang menyebabkan diberlakukannya qisas ini, yaitu yang pertama pembunuhan. Membunuh ini adalah melenyapkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja dengan alat yang mematikan ataupun tidak dengan alat mematikan. Hukum melakukan pembunuhan ini adalah haram sesuai dengan surah Al-Isra ayat 33. Kemudian macam-macam pembunuhan yang mendapatkan sanksi qisas ini juga terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama itu pembunuhan disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Contohnya seperti menembak, meracuni, atau memberi makan seseorang sehingga dia meninggal dunia.
Hukuman bagi orang yang membunuh secara sengaja ini yaitu qisas, yaitu hukuman mati. Kecuali sang pelaku mendapatkan permintaan maaf dari keluarga. Jadi sang pembunuh ini hanya memberikan membayar diat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan tanpa ada niat untuk membunuh. Misalnya seseorang memukul orang lain dengan penggaris, akan tetapi yang terkena pukulan tersebut ternyata meninggal dunia. Orang yang melakukan pembunuhan seperti jenis ini hanya dikenakan kewajiban diat mughalazah atau denda yang berat kepada keluarga atau ahli waris yang terbunuh. Diat ini dapat dibayarkan secara mengangsurnya selama 3 tahun berturut-turut. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan atau tidak disengaja, yaitu pembunuhan karena kesalahan semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa ada maksud ataupun niat secara tertentu. Misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, tetapi ternyata terkena orang dan orang itu meninggal. Hukumannya yaitu membayar diat mukhafafah atau denda ringan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bayaran itu dapat dilakukan secara berangsur selama 3 tahun. Tiap tahun dibayar sepertiganya. Selain membayar diat, pembunuh tersalah juga harus membayar kafarat. Baik, selanjutnya pelanggaran yang menyebabkan berlakunya jinayat qisas yaitu penganiayaan. Penganiayaan ini terbagi ke dalam 2, yaitu yang pertama penganiayaan berat, yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan tersebut. Misalnya memukul tangan seseorang sampai patah. Yang kemudian yaitu penganiayaan ringan, yaitu perbuatan yang melukai bagian badan yang tidak sampai merusak fungsinya, hanya menyebabkan luka atau cacat ringan. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 45. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang bentuk jinayat. Yang ketiga yaitu jinayat diat. Diat secara bahasa dapat diartikan sebagai tebusan atau denda. Diat juga dapat diartikan sebagai pengikat. Secara istilah, diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak korban sebagai tebusan atau denda akibat dari tindakan kejahatan, baik itu pembunuhan ataupun penganiayaan. Dasar hukum diat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Kemudian yang ketiga yaitu macam-macam diat. Diat ini terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama diat mughalazah atau berat, yaitu harus membayar dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor hiqah atau unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor zadja'ah yaitu unta betina yang berumur 4-5 tahun, dan 40 khifah yaitu unta betina yang sudah bunting. Diat mughalazah ini diwajibkan kepada pembunuh yang membayar dengan ketentuan yaitu pembunuhan sengaja tetapi dimaafkan atau pembunuhan seperti sengaja. Yang kedua itu diat mukhafafah atau diat ringan, yaitu berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor hiqah, 20 ekor zadaja'ah, 20 ekor bintu labun atau unta betina berumur lebih dari 2 tahun, 20 ekor ibnu labun yaitu unta jantan berumur lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor bintu makhat yaitu unta betina berumur lebih dari 1 tahun. Diat mukhafafah ini diwajibkan atas pembunuh tersalah. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk dari jinayat, yaitu jinayat ta'zir. Jinayat ta'zir ini adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan hadis. Jinayat ta'zir merupakan bentuk hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Hukum ta'zir berlaku bagi seseorang yang melakukan jinayat dan tidak tahu atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had.
atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukuman ringan untuk menebus dosa dari perbuatannya. Misalnya yang mendapatkan hukuman jinayat ta'zir ini seperti penipuan, khalwat dengan lawan jenis non mahram, dan bermain judi. Kemudian masuk kepada bentuk jinayat yang terakhir, yaitu kafarat. Kafarat ini merupakan sebuah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam karena melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diharamkan oleh Allah. Kafarat di dalam Islam dapat diwujudkan dengan memerdekakan budak yang Islam. Jika tidak memiliki kemampuan tersebut, dapat diganti juga dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kafarat ini terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, kafarat karena pembunuhan, yaitu dengan cara memerdekakan hak pembunuh. Ia wajib menyerahkan diri untuk dikisos atau membayar diyat jika dimaafkan oleh pihak korban dan membayar kafarat tersebut. Yang kedua yaitu kafarat karena melanggar sumpah, yaitu dengan memberikan makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan 10 budak atau berpuasa selama 3 hari. Selanjutnya yaitu tentang hikmah kita mempelajari tentang hukum jinayat. Yang pertama, menjaga nyawa kita dari perilaku saling membunuh, karena kita tahu bahwa hukuman dari membunuh ini sangatlah berat sanksinya di dalam Islam, yaitu nyawa dibalas nyawa. Yang kedua yaitu menjaga keamanan di dalam masyarakat kita dari segala fitnah. Yang ketiga, menjaga keamanan harta benda dan jiwa dari tindak pencurian dan perampokan. Yang keempat, menjamin keamanan bernegara dan keamanan bagi diri sendiri. Yang kelima, menjamin hubungan antar umat muslim dan muslim dalam sebuah negara. Baiklah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini tentang jinayat itu bahwa jinayat ini adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Yang dimana bentuk-bentuk jinayat ini terbagi ke dalam 5. Yang pertama yaitu jinayat hudud, yaitu jinayat yang membahas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran. Yang kedua yaitu jinayat qisas, yaitu jinayat membahas tentang hal yang berkaitan dengan pembunuhan ataupun penganiayaan. Yang ketiga yaitu jinayat diyat, yaitu jinayat atau hukum yang membahas tentang denda atau tebusan akibat seseorang yang telah melakukan pelanggaran. Yang keempat yaitu jinayat ta'zir, yaitu hukuman atau pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima yaitu kafarat, yaitu kafarat ini yaitu tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Baik, berkaitan dengan tugas refleksi pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak Bapak semua, yaitu silakan anak-anak Bapak untuk mencari sebuah artikel yang berkaitan dengan jinayat ini, baik itu jinayat jihad atau hudud, ataupun jinayat qisas, ataupun jinayat ta'zir, ataupun jinayat jinayat diyat, ataupun kafarat. Jadi silakan dicari artikel yang berkaitan dengan bentuk-bentuk jinayat dan disilakan dikumpulkan di dalam grup WA. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah menyaksikan dan memperhatikan pembelajaran kita dengan seksama. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak Bapak dapat memahami tentang macam-macam jinayat, dasar hukum jinayat, dan tentunya mengetahui apa itu jinayat dan tujuannya kita mempelajari jinayat ini. Bapak harap anak-anak Bapak semua tetap semangat dalam menuntut ilmu dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita sampai akhir. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran ini,
Marilah kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.